Bab 20. Aku cemburu. Setelah pertemuannya dengan Fatimah tadi, kini Azmi telah kembali ke kantornya. Hai Din. Iya Pak. Sudah makan? Alhamdulillah Pak. Kalau Bapak? Iya saya juga. Alhamdulillah sudah. Saya kembali ke ruang saya dulu ya. Iya Pak, silahkan. Di dalam ruangan, Azmi kembali teringat saat Fatimah yang sangat menjaga batasannya. Menambah kekaguman Azmi kepada Fatimah. Semoga nanti jodohku sepertimu, Fatimah. Sudah jam segini, tapi Mas Adri belum pulang juga. Melihat jam sudah menuju pukul 8 malam. Kini rasa khawatir mulai menelusup. Takut sang suami kenapa-napa. Tidak biasa sang suaminya itu pulang malam. Dulu memang sering dan juga kadang jarang pulang, tapi kini sudah berubah. Adri selalu pulang jam 5 sore. Jikapun ada lembur, selalu di bawahnya pulang ke rumah dan tak mau pulang malam dari kantor. Mana dihubungi tak angkat. Ya Allah Mas, kamu di mana sih? Sudah banyak sekali Fatimah telepon nomor tersebut, tapi tak kunjung diangkat. Menambah kekhawatiran hatinya. Tok tok. Non. Iya Bi, ucapnya setelah membukakan pintu kamar. Non belum mau makan. Ini sudah jam 8 Non. Tak baik untuk ibu hamil. Jika terlambat makan. Iya Bi, bentar lagi Fatih turun. Baiklah Non, Bibi permisi dulu kalau begitu. Hanya dijawab senyuman oleh Fatimah dan menutup pintunya kembali, setelah Bibi Sum pergi dengan langkah lesu menuju balkon kamar. Di mana awan-awan hitam kini menghiasi malam. Kamu di mana sih Mas? Aku khawatir. Mana mau hujan lagi? Ya Rob, lindungilah suami hamba dimanapun dia berada dan redakanlah rasa khawatir ini, masih dilanda oleh rasa khawatir. Fatimah dikejutkan oleh suara yang keluar dari perutnya. Astagfirullahalazim. Maafkan Bunda ya nak. Kamu pasti lapar kan nak? Ya sudah kita makan dulu ya. Benar walaupun merasa khawatir aku terjadi apa-apa kepada sang suami. Fatimah tidak boleh lupa bahwa dia juga harus memperhatikan keadaan sang buah hati yang masih berkembang ini. Makan yuk Bi. Ucap Fatimah saat melihat sang bibi yang masih sibuk bersih-bersih. Maaf Non, Bibi duluan makannya tadi. Soalnya sudah gemetaran, ucapnya dengan tersenyum. Iya Bi nggak apa-apa kok, membalas senyum sang bibi tadi. Bi. Iya Non ada yang bisa Bibi bantu. Menghampiri majikannya yang sibuk mengisi lauk pauk di dalam piringnya. Tadi sebenarnya, Bibi Sum mau membantu, tapi langsung ditolak oleh Fatimah. Bukannya tak mau, tapi Fatimah tak mau merepotkan sang bibi. Bi, kalau sudah malam berhenti ya bersih-bersihnya. Kenapa Non? Bibi bingung mendengarnya. Capeklah Bi, canda Fatimah karena tadi melihat wajah Bibi seperti ketakutan. Mungkin takut dipecat pikirnya. Ah, Bibi itu aja nggak tahu, seraya tertawa, menyembunyikan kegundahan hati yang saat ini melanda dalam dirinya. Ah, Non Bibi kira Bibi ini mau dipecat tadi, mengelus dadanya. Ya masa dipecat? Orang rajin kayak Bibi itu, harus dipertahanan. Mana perhatian lagi, membanggakan sang Bibi. Jangan terlalu memuji Non. Nanti telinga Bibi terbang lagi, mereka berdua langsung tertawa. Saat menyadari kekonyolan mereka. Kalau sudah malam hentikan kegiatannya ya Bi. Malam itu waktunya istirahat. Bukan waktunya kerja. Itulah makanya diciptakan siang dan malam Bi. Iya Non. Bibi tidak akan lagi begini kalau begitu, langsung dibalas jempolan oleh Fatimah. Oh iya Non, sayuran yang Non bawa tadi. Bibi masukkan dulu di kas pendingin. Iya Bi. Segar sekali sayuran yang Non bawa tadi, beli di pasar ya Non. Tidak Bi, petik langsung dari tanaman Bunda. Pantas saja kalau begitu Non. Setelah selesai maka, walau tadi kurang nikmat makannya. Karena tak ditemani oleh sang suami. Ya walaupun tadi Bibi Sum yang masih setia menemani. Tak membuat asteris makan Fatimah nambah.
Mungkin calon anaknya itu mau didekat terus oleh ayahnya ya. Non belum mau tidur. Dengan sangat lembut sang bibi berucap kepada majikannya yang masih saja setia menunggu kepulangan suami. Belum Bi, Fatih belum ngantuk, ucapnya padahal sudah berapa kali dia menguap. Tidur saja Non. Enggak baik untuk ibu hamil. Ini sudah jam 10 malam Non. Iya Bi, Fatih sebentar lagi tidur. Mungkin Tuan lagi banyak kerjaan Non. Makanya tak sempat menelpon ataupun mengangkatnya, memberi penjelasan agar mengurangi kekhawatiran sang majikan. Mungkin. Sudah kita tidur saja Bi. Kini Fatimah sudah berada di kamarnya dan Adri, tapi wanita hamil itu tak kunjung tidur. Dia tak juga bisa memejamkan matanya. Kini jarum jam sudah beralih menunjuk angka 11. Berarti sudah 1 jam dia menunggu di kamar. Tuan, ucap Tommy menyadarkan sang atasan dari mabuknya. Sudah banyak panggilan masuk dari Nyonya Fatimah Tuan. Pasti beliau mengkhawatirkan keadaan Tuan, ya sedari tadi, Adri sebenarnya ada di kantor dan handphonenya itu sebenarnya ada di dekatnya, tapi tak diangkat oleh Adri. Jam berapa sekarang? Sudah jam 12 malam Tuan. Baiklah kita pulang, ucapnya dan beranjak dari tempat duduknya tadi. Diikuti oleh Tommy. Sepanjang perjalanan pulang Adri seperti memikirkan sesuatu. Sebenarnya dia merasa bersalah kepada sang istri. Karena tak menelpon ataupun mengabari Fatimah jika dia pulang malam. Hati-hati Tom, sebelum keluar dari mobil. Kini Adri telah sampai di rumah yang kini menampilkan suasana gelap menandakan bahwa penghuni rumah ini telah tidur. Melihat keadaan gelap membuat Adri merasa lega. Karena pikirnya Fatimah telah tidur dan tak menunggunya, tapi semua pikirannya itu buyar saat membuka pintu kamar menampilkan pemandangan yang membuatnya sedih. Di mana sang istri kini sedang bermunajat kepada sang ilahi dengan menangis dengan langkah yang pelan Adri masuk. Ia tak mau mengganggu konsentrasi sang istri yang sedang berdoa itu. Saat Fatimah selesai bermunajat, Adri telah masuk di dalam kamar mandi. Fatimah langsung melipat mukena dan sajadahnya. Setelah selesai, Fatimah berjalan dan langsung membuka lemari pakaian. Dia menyiapkan segala pakaian yang akan digunakan oleh sang suami. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi pun berbunyi menandakan bahwa kini Adri telah selesai. Mas ini bajunya sudah Fatih siapkan. Ucapnya untuk mencegah, karena Adri berjalan menuju lemari pakaian. Tak ingin membuat sang istri tambah sedih, Adri mengambil pakaian yang telah disiapkan dan berjalan menuju walk-in closet untuk memakai pakaian. Mas, ucap Fatimah saat melihat Adri yang sibuk dengan ponselnya. Masih fokus. Mas. Mas, jika Fatih salah Fatih mohon maaf. Mas tolong jangan diam gini, ngomong apa kesalahannya Fatih. Jangan diam, mendekati Adri dan sedikit menggoyangkan lengan kekar itu. Mas, langsung memegang wajah tapan itu agar menghadap ke arahnya. Mas cemburu deh, ucapnya secara langsung. Cemburu? Cemburu apa? Apa iya Mas Adri tahu, jika tadi aku berjumpa dengan Mas Azmi? Tapi aku belum ngasih tahu. Atau, iya Mas cemburu lihat kamu ketemuan sama laki-laki itu, ucapnya karena sudah tahu jika sang istri pasti bingung. Aku kan belum ngasih tahu Mas, tapi kamunya sudah tahu dari mana emangnya Mas bisa tahu? Atau, terhenti karena diberi ke asteris oleh Adri membuat mata Fatimah langsung melotot. Mas. Oh gitu ya adabnya sama suami, ucapnya setelah itu membalikan badannya dan tidur membelakangi Fatimah. Sehingga membuat Fatimah takut jika suaminya tadi takut ambil hati. Mas. Maafkan sifat Fatih yang tadi Mas, memeluk tubuh itu dengan kencang. Fatih refleks, Adri tersenyum senang. Karena perlakuan Fatimah yang saat menunggu maaf darinya. Mas. Ya sudah kalau Mas nggak mau maafin Fatih, ucapnya melepaskan pelukannya tadi. Fatih tahu, jika Mas belum tidur, langsung tidur membelakangi Adri juga. Hingga membuat Adri langsung bangun.
Masya Allah deh, cuma segitu perjuanganmu. Malah dia yang marah kepadaku. Hei, deh cuma segitu, menggoncangkan tubuh mungil itu dengan pelan. Habisnya Mas, Fatih sudah berusaha, tapi Mas nggak mau juga noleh ke arah Fatih, menghadap ke arah Adri dengan mata yang berkaca-kaca. Ya tapi Mas mau lihat seberapa jauh kamunya berusaha deh, tapi keburu kamu yang jadi marahnya. Ya sudah Mas juga minta maaf ya, langsung dipeluk oleh Fatimah. Mas Hicks, menangis dalam pelukan sang suami. Loh kenapa kamu nangis dek? Mas An nggak nyakiti kamu. Entahlah. Sudah-sudah jangan nangis lagi, ucapnya sambil menenangkan sang istri agar tak menangis lagi. Kenapa harus nangis jadi jelekan akhirnya, meledek sembari menusap air mata Fatimah. Mas. Iya enggak lagi. Kenapa kamu jadi cengeng gini sih dek? Entahlah Mas, semenjak kehamilanku menginjak 3 bulan aku jadi mudah nagis. Apa mungkin anak kita perempuan ya? Hai. Assalamualaikum anak ayah. Kamu sehat-sehat terus ya di dalam sampai kita berjumpa di dunia. Bayi ayah sering buat bunda nangis ya? Bukan dedenya yang buat bunda nangis, tapi ayahnya, jawab Fatimah. Ah. Salah lagi. Begini nih nasib jadi cowok selalu salah. Cewek selalu merasa benar. Ah. Kamu bisa aja dek. Hingga akhirnya kesalahpahaman tersebut sudah terselesaikan dan kini mereka lalui dengan bercanda tawa serta tak lupa mengajak calon bayi mereka pun diajak bicara. Mas bangun. Mengusap wajah tampan yang kini merupakan miliknya. Mas bangun yuk, nanti keburu abis waktu subuh. Dengan penuh kelembutan Fatimah membangunkan sang suami yang masih setia dengan mimpi indahnya. Susah juga ya. Kap. Wanita hamil itu memakai cara lain untuk membangunkan sang suami dengan mengsatu seluruh wajah pria itu mulai dari kening, mata dan terakhir bi. Benar saja, ternyata tak susah membangunkan Adri cukup dengan dici. Kamu nakal sekali sih dek. Mainnya saat Mas tidur, ucapnya dengan nada serak. Itu bukan nakal Mas, tapi trik biar suamiku ini bangun dari tidurnya. Ternyata benar kan, Mas bangun ketika Fatih sudah Mas, lanjutnya. Iya, tapi kamu curang dek. Harusnya itu Mas waktu Mas sadarkan nggak berasa Mas, waktu kamu tadi. Ah. Curang. Langsung beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Fatimah hanya geleng-geleng kepala melihat suaminya yang bertingkah seperti itu. Setelah selesai, kini Adri tampak gagah dan perfect dengan pakaian kokoh, sarung dan peci. Dek nanti siang ke kantor ya, ucapnya memperhatikan wajah wanita yang ada di hadapannya ini. Iya, kenapa memangnya Mas? Kita makan siang bareng. Mas sudah rindu. Saat kita makan siang di kantor, Fatimah langsung cekikikan mendengarnya. Iya Mas, insya Allah nanti Fatih ke kantor Mas. Oke Mas tunggu kedatangannya, langsung main kening Fatimah. Mas nggak makan dulu. Ucapnya saat melihat Adri yang sibuk memakai jam tangan. Maaf deh untuk hari ini Mas nggak bisa. Soalnya Mas mau tinjau tempat kafe yang Mas buat. Oh, sebentar. Fatih ke bawah dulu ya. Tunggu dulu, dibalas anggukan oleh Adri dan Fatimah berjalan keluar dari kamar mereka menuju dapur. Assalamualaikum Bibi. Waalaikumsalam Non. Ada yang bisa Bibi bantu? Ah. Ini mau buat susu dulu untuk Mas Adri Bi. Katanya nggak bisa sarapan, ya jadi Fatih buatkan ini saja untuknya. Enggak usah Bi, Bibi kan masih sibuk masak. Fatih ke atas dulu ya Bi. Iya Non. Kini Fatimah berjalan dengan membawa nampan yang berisi susu dan sehelai roti yang sudah dioles selai kacang. Hai Mas, ucapnya dengan tersenyum membawa nampan itu untuk sang suami. Adri langsung berdiri melihat sang istri membawa sarapan untuknya. Sini biar Mas saja, langsung mengambil ahli nampan tersebut. Hati Fatimah langsung menghangat mendapat perlakuan manis dari sang suami.
Baik sekali si istri Mas, nggak mau buat perut suaminya kelaparan. Sampai segitunya lagi buat sarapan untuk Mas. Mas berangkat dulu ya. Baik-baik di rumah, mencium kening Fatimah dengan penuh cinta. Iya Mas. Kamu juga jaga mata dan jaga hati, mencium tangan Adri. Udah mulai posesif nih ceritanya, menarik ujung hidung Fatimah dengan gemas. Ih, Mas kebiasaan deh. Suka narik hidung terus, mengusap ujung hidungnya. Jangan marah dong, itu tandanya sayang dan plusnya lagi hidung kamu tambah mancung deh. Tak habis-habisnya mereka bermesraan, seakan dua milik berdua. Ya walaupun kini posisi mereka sudah berada di halaman depan rumah. Di mana sudah ada Tommy yang masih setia menunggu sang atasan yang masih sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ya Allah kapan engkau memberiku jodoh? Rasanya hamba iri melihat mereka. Pengen cepat-cepat nikah. Tapi sama siapa? Begini ya nasib jomblo, ucap Mang Diman yang baru saja menghampiri Tommy dengan membawa gunting rumput. Astagfirullahalazim. Mang Diman ini kebiasaan deh, muncul tiba-tiba. Kayak jelangkung dong. Iya itu. Apa tadi Mang Diman bilang jomblo? Iya Den. Aku nggak jomblo Mang. Mang Diman aja tuh yang jomblo. Lah kalau bukan jomblo kenapa masih sendiri Den? Belum ada yang pas Mang. Ya asisten Adri juga memiliki kadar ketampanan 11-12 lah sama dengan tuannya. Ya itu sama saja nggak laku. Padahal wajah tampan tapi nggak laku, ledeknya dengan tertawa cengengesan Mang Diman menertawakan wajah Tommy yang kesal itu. Mang Diman hanya bisa meledek saja. Mang Diman aja masih sendiri, padahal umur sudah tua haha. Umur boleh tua, tapi jiwa masih muda dan membanggakan diri. Mang Diman mau nggak saya kasih saran? Apa itu Den? Jadian saja sama Bibi Sumang kan sama-sama jomblo kan selesai, ucap Tommy dengan santai. Doakan saja ya. Langsung diaminkan oleh Tommy. Hei, kalian membicarakan apa? Seru banget sepertinya. Dengan wajah berbunga-bunga. Tuan-tuan tampak sekali jika Anda sedang dimabuk kepahyang. Bagus Tom saya sangat bangga dengan pekerjaanmu, ucap Adri setelah meninjau hasil pekerjaan dalam membangun kafe miliknya ini. Terima kasih Tuan atas pujiannya, Adri hanya mengangguk-anggukan kepala. Oh iya Tom. Iya Tuan. Nanti hias dengan lampu-lampu ya. Biar tambah menarik. Baik Tuan. Ya sudah kita kembali ke kantor. Tommy langsung berjalan mengikuti Adri dan membukakan pintu mobil saat mereka sampai di parkiran, sedangkan Fatimah kini lagi sibuk dengan membaca buku yang bertuliskan Ibu Hamil. Wanita itu hanya guling-guling di atas kasur dengan membaca buku. Kapan ya nak kamu hadir di antara bunda dan ayah? Hehe bunda jadi enggak sabar nunggu kamu hadir, mengelus perut yang sudah membesar. Nanti kita masak apa ya nak untuk ayah nanti? Lebih baik bunda masak sayur yang bunda petik dari rumah nenek kemarin saja ya enggak nak. Masih sibuk mengajak calon anaknya bicara, sedangkan calon bayi merespon dengan bergerak-gerak kadang menendang-nendang perut sang bunda. Hingga membuat hati Fatimah menghangat. Karena tak lama lagi dia akan menjadi seorang ibu. Di kantor firma. Kini Azmi sedang termenung memikirkan sesuatu. Hingga suatu ketukan membuyarkan lamunan tersebut. Tok-tok. Ia masuk, setelah mendengar jawaban wanita yang mengetuk pintu tadi pun membukakan pintu. Permisi Pak, ucapnya sebelum masuk. Ia masuk saja, tanpa mengalihkan pandangannya dari tablet. Pak ini ada berkas yang masuk pagi tadi, memberikan map yang berwarna hijau itu kepada Azmi. Terima kasih Din, ucapnya dan langsung mendongakkan kepala untuk meraih map yang masih dipegang oleh Dinda dan Azmi terpesona melihat gadis yang di hadapannya ini. Bagaimana tidak hari ini Dinda tak seperti biasanya. Karena biasanya gadis itu hanya memakai lepis, kaos dan memakai sweater, tapi ini gadis itu memakai baju blus berwarna pink muda dan rok sebatas lutut berwarna putih dengan rambut yang dicepol menyisahkan sedikit anak rambut, menambah kesan cantik dan manis.
Dinda bingung melihat apakah ada yang salah dalam penampilannya sampai membuat atasan menatapnya sampai segitunya. Pak. Halo, ucapnya melambaikan tangan di depan muka pria yang bengong. Pak, dengan mengumpulkan keberanian, akhirnya Dinda menyentuh bahu kekar itu. Agar lamunan pria tersebut berakhir. Iya apa tadi? Tampak sekali jika Azmi salah tingkah dengan perbuatannya sendiri. Hingga membuat Dinda tersenyum melihat tingkah grogi yang Azmi timbulkan. Ini laporan yang baru masuk pagi tadi Pak, mengulang perkataan yang tadi tak sempat didengar oleh Azmi. Oh, terima kasih Din. Ini memang dari tugas saya Pak, tersenyum manis. Kalau begitu, saya permisi Pak mau lanjuti pekerjaan. Iya Din. Azmi memandang Dinda yang sudah beranjak dari hadapannya dan melangkah menuju pintu keluar dari ruangan Azmi. Hingga pintu pun tertutup, tinggallah Azmi seorang diri. Sebenarnya Dinda itu cantik, tapi sayang aku tak mencintainya. Apa aku buka saja hati ini untuknya? Lagian Mama kan sangat mengharap bila Dinda bisa menjadi menantunya. Ia coba saja dulu. Batinnya Azmi, kini Azmi akan mencoba membuka hatinya. Percuma saja mencintai orang lain. Apalagi orang yang dicintai itu merupakan istri orang. Kini jarum jam sudah menunjuk angka 11. Menandakan sebentar lagi waktu makan siang. Fatimah kini telah siap dan sudah membawa rantang makanan yang dia masak bersama Bibi Sum tadi. Maaf Mang Diman pasti lama nunggunya, tak enak hati kepada Mang Diman karena terlalu lama menunggunya. Tidak juga kok Neng. Baru sebentar Mang Diman menunggu. Lagian Mang Diman, sembari menunggu Neng. Sekalian jaga rumah dulu sebentar, memberi penjelasan agar sang majikan tidak terbelenggu oleh rasa tak enak hati. Iya deh. Mang Diman memang yang terbaik, Mang Diman hanya membalasnya dengan tersenyum. Selalu jika Fatimah yang jadi penumpangnya. Wanita itu selalu memuji apa saja yang dikerjakan olehnya. Mang Diman membukakan pintu mobil untuk Fatimah. Sepanjang perjalanan Fatimah terus melihat ke arah luar. Menatap semua suasana yang dilihatnya. Hingga ada satu yang membuat matanya berbinar-binar melihatnya. Mang Diman. Iya Neng. Timbal Mang Diman dengan memperlambat laju mobil. Balik lagi Mang. Apa Neng ada yang ketinggalan? Bukan Mang, ada yang membuat Fatih jadi ngiler rasanya. Lantas ucapan Fatimah menambah kebingungan untuk seorang Mang Diman. Tak mau banyak bertanya lagi. Mang Diman langsung membelok mobil ke arah yang mereka lalui tadi. Kini Mang Diman tahu apa yang diinginkan oleh majikannya itu. Mau yang pedas atau yang manis Neng? Bertanya sebelum turun. Pedas aja Mang, kayaknya enak itu. Baiklah Neng, tunggu sebentar, dibalas anggukan oleh Fatimah. Saat berhenti begini Fatimah selalu sempat membuka-buka tentang peran ibu. Iya halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kamu sudah jalan ke sini belum Dek? Astagfirullahalazim, aku lupa memberitahu kepada Mas Adri kalau kini sedang di jalan. Aduh Mas. Maaf ya, Fatih lupa kasih tahu Mas kalau Fatih kini sedang di jalan. Iya deh nggak apa-apa kok. Mas kira tadi kamu belum jalan. Terus kalau belum jalan kenapa Mas? Dengan polosnya bertanya, sehingga menerbitkan senyum sang pria yang di seberang sana. Karena mendengar pertanyaan sang istri. Ya, jemput kamulah sayang. Jadi gemas deh. Seandainya kamu di sini Mas pasti sudah, lanjutnya. Tarik hidung, timbal Fatimah mendahului Adri. Kok kamu tahu Dek? Apa yang mau Mas katakan atau kamu cahnayang? Kamu ini Mas, ada-ada saja deh. Fatih sudah tahu kebiasaan kamu itu. Cie yang banyak tahu, ledeknya. Hingga membuat Fatimah memutar bola matanya dengan malas. Ini Neng pesanannya. Memberikan satu kantong kresek kepada Fatimah. Kamu pesan apa Dek? Oh, ini pesan rujak Mas. Oh, ya sudah Mas tunggu ya my wife. Iya my husband. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Fatimah. Di firma hukum. Din,
kita makan yuk. Bapak, iya Pak, silahkan Bapak saja dulu. Ya kamu belum mau makan apa? Melihat jam yang melingkar di tangannya. Nanti saya makan Pak, tapi ini masih ada kerjaan yang penting. Sudah nanti saja lanjutinnya. Kamu juga harus isi energi biar punya tenaga untuk menghadapi pekerjaan ini. Dengan berat hati Dinda menerima tawaran Azmi. Ya walaupun dia sebenarnya juga sudah lapar. Kita mau makan di mana Pak? Ucap Dinda masih fokus menyetir. Tadi sebenarnya Azmi yang mau mengemudikan mobil, tapi langsung dicegah oleh Dinda. Karena mengingat pekerjaan Azmi yang menumpuk karena musibah yang menimpahnya. Kita makan di restoran biasanya saja Din. Kembali di kantor Barak, kini pria tampan itu tersenyum melihat wanitanya yang baru saja turun dari mobil yang diantar oleh pekerjanya di rumah. Mas kamu sudah lama nunggu. Sedangkan Mang Diman kini telah kembali. Setelah selesai mengantar sang majikan. Enggak dek. Bohong. Silahkan masuk istriku. Fatimah tersenyum mendapat terus sekali tingkah manisnya. Fatimah masuk setelah dibuka pintu oleh Adri tadi. Dia berjalan menuju sofa yang cukup besar. Fatimah meletakkan rantang makanan. Mari mas, kita makan, membuka satu persatu kotak makanan. Iya dek. Sebelum memulai makan, Adri terlebih dahulu memimpin doa makan. Wah. Lezat sekali dek, saat lidah merasakan cita rasa yang membuatnya ketagihan. Beneran mas? Iya dek, mas baru kali ini merasa sayurannya selezat ini, dengan mulut yang penuh dengan makanan. Berarti selama ini enggak enak gitu. Haduh, salah lagi ceritanya ini. Nasib. Bukan begitu dek, maksud mas sayurnya terasa lebih segar gitu, memperjelas kalimatnya agar sang istri tak marah. Bisa gawat nanti pikirnya. Oh, beli di pasar ini dek, mengangkat sendok yang berisi sayur kangkung. Enggak mas. Terus. Metik langsung ke rumah bunda. Oh. Saat kamu izin itu berarti dapat rezeki dari bunda. Iya mas. Setelah tak ada pembicaraan, mereka berdua kini telah diam dan memilih makan. Agar terasa lebih afdol dan lebih nikmat. Selesai makan, Adri kini telah kembali dengan aktivitasnya, sedangkan Fatimah memilih duduk di kursi depan mejanya Adri. Fatimah terpesona, sungguh dia tak habis pikir jika pria tampan ini sudah menjadi suaminya. Masya Allah, tampannya suamiku. Apalagi saat memakai kacamata dan kemejanya digulung seperti itu. Kayak di film-film saja. Astagfirullahalazim, maafkan hamba yang terlalu memuji ciptaanmu ya Rob. Isi batin Fatimah, saat menyadari diri. Fatimah menggeleng-gelengkan kepala. Hingga membuat Adri hilang fokus melihatnya. Dek, kamu kenapa? Apa kepalanya sakit? Dengan nada khawatir. Kita ke rumah sakit saja ya. Adri bertambah panik, apalagi tak dapat jawaban dari Fatimah. Membuatnya takut nanti terjadi apa-apa dengan istri dan calon anak mereka. Mas mau bawa Fatih kemana? Ucapnya saat tubuh itu melayang ke atas akibat digendong ala bridal style oleh Adri. Kamu sakit dek. Sakit. Kening Fatimah berkerut mendengar kata sakit. Padahal dia sehat-sehat saja. Iya dek, buktinya kamu geleng-geleng kepala terus kencang lagi, ucap Adri yang masih menggendong tubuh wanita itu, tapi mereka belum keluar dari ruang tersebut. Astagfirullahalazim, ucapnya menepuk jidatnya. Tuh kan, ayo ikut kali ini turuti kata mas. Jangan banyak bantahan, tegasnya. Tunggu mas. Adri seakan tuli. Dia tak memberhentikan langkahnya membawa tubuh wanitanya, hingga akhirnya Fatimah hanya diam saja. Nanti pikirnya menjelaskan kepada sang suami. Mas, ucapnya kepada Adri yang sedang memakai seat belt untuk wanitanya. Apakah masih sakit dek? Mas dengar dulu. Iya apa, dia menunggu apa yang akan dikatakan oleh Fatimah. Aku sebenarnya bukan lagi sakit, tapi ya Pak Dek. Mas enggak sabaran banget sih, kali ini Fatimah benar-benar kesal dengan sikap suaminya ini yang begitu overprotective.
tanpa tahu apa yang telah terjadi. Iya, maaf. Mas akan diam, silahkan adek lanjutkan. Tete, helaan nafas Fatimah, sebelum memulai percakapannya, setiap kata dan setiap bait, Adri dengarkan. Hingga tertariklah sudut bibirnya membentuk senyuman saat mendengar sang istri itu terpesona dengan ketampanannya. Jadi, tadi kamu tuh. Iya mas, jawabnya dengan memotong perkataan Adri dan muka itu langsung merah merona. Ngegemesin sekali istri mas ini. Makasih pak atas traktirannya tadi, ucapnya kepada Azmi yang sedikit lagi memasuki ruangannya. Iya, aku yang terima kasih banget kamu mau menerima ajakanku, mengucapkannya dengan tersenyum manis. Manis. Lain kali enggak apa-apa kan ajak kamu makan lagi. Insya Allah pak. Baiklah, saya ke ruangan saya ya. Dibalas anggukan oleh Dinda. Dek, dek, dek. Detak jantung keduanya. Ya walaupun yang lebih dominan kencang adalah Dinda, tapi Azmi juga merasakannya. Aduh, kenapa semakin di dekat Mas Azmi buat aku enggak kuat melihatnya. Rasanya jantung ini mau copot. Mana detaknya kuat seperti ini, tapi jangan banyak berharap kamu Din. Mas Azmi itu sudah ada yang dicintai. Jadi jangan terlalu mengharap oke. Beruntung sekali wanita itu jika jadi jangankan istri. Pacar saja sudah pasti bangga. Sudah ngehalunya. Lanjut kerja Dinda. Semangat. Di dalam ruangan Azmi. Seorang pria tampan juga merasakan detak jantungnya ya walaupun tak kencang. Pria itu memegang dadanya yang sedang berirama dengan rianya. Ada apa denganku? Tak mungkin aku telah jatuh cinta sama Dinda. Ini pasti hanya kebetulan, besok aku harus periksa dulu ke dokter. Ya itu adalah ide yang bagus, tak mau ambil pusing, Azmi langsung melanjutkan pekerjaan yang masih menumpuk tersebut. Di belahan dunia. Baby, bangun yuk. Ucap sang pria yang sedang membangunkan wanitanya yang masih terlelap. Iya sayang, sebentar lagi. Tete, sudah berkali-kali Pram membangunkan Bianca yang masih tidur, tapi tak ada hasilnya juga. Padahal sekarang jam sudah menunjuk angka 7. Hai sayang, Pram langsung mengalihkan pandangannya yang sedang sibuk memasak. Hai juga. Kini makanan telah terhidang dengan sempurna tinggal disantap oleh mereka. Kini baru peran Bianca yang mengisi makanan di dalam piring. Ini sayang, makan yang kenyang ya, menyodorkan piring yang sudah terisi oleh nasi dan lauk pauk. Iya kamu juga. Pram memilih duduk di depan televisi sedangkan Bianca kini sedang membersihkan piring bekas mereka makan tadi. Kamu kenapa sih sayang? Ucap Bianca menghampiri Pram yang sedang memandang kosong ke depan. Sudah cucinya. Iya sudah, kamu kenapa sih? Sering melamun. Bi, menggenggam kedua tangan Bianca, tapi Bianca diam saja. Kapan kamu mau nikah denganku Bi? Aku enggak mau kita terus serumah tanpa ada ikatan. Emangnya kenapa, kita dulu juga sering begini. Itu dulu Bi, aku enggak mau menambah dosa. Sudah banyak kita berdosa Bi, mulai dari kita berselingkuh di belakang suami kamu, Bianca langsung terdiam dengan muka yang merah padam. Mau kan kamu jadi istriku Bi? Atau kamu masih mengharapkan Adri? Memastikannya, tak tahukah Pram dengan menyebut nama, Adri, membuat api yang tadi sempat hidup sedikit. Kini telah membara. Cukup, aku sudah bilang jangan sebut nama itu. Aku benci dengannya apalagi dengan wanita kampung itu. Wanita itu langsung beranjak dari duduknya dan berlari menuju kamar dan menutupnya dengan sangat kencang dan tak lupa mengunci pintu tersebut. Sampai kapan aku menunggu waktu itu Bi? Apalagi kalau bukan kamu masih mencintai, sampai sekarang kamu tak pernah menjawab, jika aku mengajakmu menikah. Pria itu menjambak rambutnya dengan sangat kencang. Dia bingung dengan situasi yang kini dia hadapi. Apa mungkin karena karma itulah dalam pikirnya? Tunggu saja kalian. Jika waktunya telah tiba, aku pasti akan membalas kalian.